Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memaparkan diri, nama siswa Alvin Rahmat Putra, kelas 12-3, absen 4. Saya dari SMA Taruna Nusantara. Jadi dalam video kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman sekalian apa saja sih yang harus kita ketahui dalam melaksanakan kesamaptaan jasmani. Dan dalam video kali ini juga saya akan menunjukkan tutorial tentang kesamaptaan jasmani tersebut. Nah, di sini kita perlu ketahui bahwa kesamaptaan jasmani itu terbagi menjadi dua, yaitu ada samapta A dan ada samapta B. Yang pertama yang akan saya jelaskan di sini adalah samapta A terlebih dahulu. Samapta A itu terdiri dari satu jenis pengujian, yaitu yang diujikan dalam samapta ini adalah tes lari selama 12 menit. Jadi yang diperhitungkan dalam hal ini adalah berapa jarakkah yang bisa teman-teman tempuh dalam waktu 12 menit tersebut. Dan misalnya kalau teman-teman sekalian yang berminat atau yang berkeinginan untuk masuk TNI dan Polri, jarak yang minimal dibutuhkan untuk masuk di TNI Polri itu minimal 6 putaran atau setara dengan 2400 meter. Nilai maksimal dari samapta lari ini adalah 100, yaitu pada jarak 3444. Kemudian ada samapta B. Nah, samapta B ini terbagi menjadi 5 cabang pengujian. Yang pertama ada pull up. Setelah pull up kita akan diuji dengan sit up. Habis sit up, push up, lunges, dan terakhir adalah shuttle run. Jadi dalam samapta B ada 5 pengujian yang diteskan pada kesamaptaan jasmani. Hal yang pertama yang diujikan dalam samapta adalah samapta A, yaitu lari 12 menit. Jadi sebelum kita melakukan lari 12 menit ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, sebelum melakukan tes atau sebelum melaksanakan tes, kita terlebih dahulu melaksanakan pemanasan atau perenggangan agar saat kita melakukan tes kita tidak cedera atau merasa sakit. Kemudian setelah itu sebelum melakukan samapta kita diharuskan untuk mengecek nadi kita, denyut nadi kita. Denyut nadi yang dikatakan normal ialah denyut nadi yang berkisar 90 denyut per menitnya. Jadi cara mengetesnya itu bisa di leher atau di pergelangan tangan. Jadi tadi saya mau mengulangi 90 denyut nadi normal itu berada di angka 60 sampai 90 denyutan, sedangkan yang abnormal berada di bawah 60 dan yang berada di atas 90. Maka yang diperbolehkan untuk melakukan tes samapta ini ialah yang memiliki denyut nadi yang normal. Artinya pada saat melakukan tes kita berada dalam keadaan sehat dan tanpa ada tekanan. Dalam melakukan tes kesamaptaan ada beberapa persiapan teknis yang bisa kita siapkan. Jadi yang pertama itu kita harus berpakaian olahraga. Misalnya kita memakai sepatu olahraga, memakai kaos dan celana pendek. Kemudian yang kedua, jika perlu kita bawa pencatat waktu atau stopwatch atau jam tangan digital yang bisa kita gunakan untuk menghitung waktu kita ketika kita sedang berlari. Kemudian yang ketiga, jangan lupa berdoa dan melakukan pemanasan sebelum berlari. Misalnya lari-lari kecil untuk merenggangkan otot. Kemudian yang keempat, berlarilah pada lintasan yang terukur sesuai target. Misalnya pada minggu pertama Anda menargetkan 4 putaran saat berlatih lari mengitari lapangan sepak bola.
Dan yang kelima, berlarilah dengan kecepatan sedang saat memulainya. Jadi saat memulai lari tersebut kita jangan langsung full power agar kita tidak cepat lelah. Dan kemudian kita saat berlari usahakan lari kita itu stabil hingga waktu selesai. Nah, di sini kita bisa melatih hal tersebut dengan melatih irama napas sesuai dengan gerakan kaki ketika berlari, dan jangan paksakan bila napas kita sudah tidak kuat. Nah, dan yang terakhir yang harus kita perhatikan yaitu bila waktu telah berakhir, maka jangan langsung berhenti untuk beristirahat, tetapi berjalanlah santai ke arah yang berlawanan dengan arah lari. Nah, lakukan peregangan otot terlebih dahulu. Setelah napas kembali normal, barulah kita beristirahat. Jadi artinya kita beristirahat itu saat nafas kita sudah kembali normal atau kita sudah tidak ngos-ngosan. Dan ini adalah cuplikan saat melaksanakan tes lari. Jadi sebelumnya itu kita harus pertama melakukan pemanasan, kemudian kita berdoa agar kita diberi kemudahan dalam melaksanakan tes samapta jasmani. Saat aba-aba dimulai, kita lari dengan langkah yang tidak terlalu cepat namun stabil. Setelah melakukan tes samapta A yaitu lari 12 menit, kita akan langsung dihadapkan dengan tes samapta B yaitu yang pertama kali diujikan adalah pull up. Nah, dalam pull up ini tangan kita itu berada di tiang mendatar. Setelah itu naik hingga leher melewati tiang mendatar. Lakukan selama 1 menit. Jadi dalam video ini adalah cuplikan dari video pull up. Nah, seperti dalam video, kita memegang tiang pull up atau tiang mendatar dan naik hingga leher melewati tiang mendatar. Tes ini juga dianggap tes yang paling sulit oleh para peserta, dan namun untuk mengatasinya kita juga bisa latihan terus-menerus hingga mencapai 18 kali. Untuk melaksanakan tes ini kita minimal sudah latihan 3 bulan sebelum tes agar mendapatkan hasil yang maksimal saat melaksanakan tes. Dan tes selanjutnya adalah tes push up. Tes ini masih berada pada bagian samapta B. Dan pada tes ini nilai maksimumnya adalah 43 kali gerakan dengan mendapatkan skor 100. Adapun gerakannya adalah tangan lurus ketika mengangkat, badan, kepala, kaki lurus, dan ketika badan berada di bawah minimal berada 1 jengkal di bawah tanah, dan kita diusahakan tidak menyentuh lantai. Tes selanjutnya yang akan diujikan pada samapta B adalah sit up. Jadi prosedur gerakannya yaitu posisi badan terlentang di matras dengan jemari tangan saling dikaitkan dan letakkan di belakang kepala. Tangan tidak boleh lepas.
Posisi kakinya menekuk dan telapak kaki menyentuh lantai. Gerakan dilakukan dari posisi terlentang, di mana punggung menyentuh lantai. Angkat badan dengan menggunakan kekuatan otot perut. Lalu ciumlah lutut ketika posisi kepala berada di atas, dan jagalah posisi tangan tetap berada di belakang kepala. Lakukan secara berulang dan hingga mendapatkan 41 kali gerakan dalam melakukan tes sit up ini. Karena nilai maksimum dalam melakukan tes sit up ini ialah 41 kali bagi pria. Setelah kita dihadapkan dengan tes lungus. Ya, kaki kanan maupun kaki kiri maju. Jadi kalau mungkin kaki kanannya yang maju, nanti akan berbentuk sudut 90 derajat. Ya Pak ya, ini 90 derajat. Di belakang juga sama, membentuk sudut 90 derajat. Kemudian kembali baru dihitung 1. Kemudian yang tidak dihitung, persiapan, pas, ya, tidak dihitung Pak, karena tidak membentuk sudut 90 derajat ataupun lutut itu melebihi daripada kaki, ya Pak ya, ujung kaki itu tidak hitung. Kemudian selanjutnya ada tes shuttle run. Jadi tes shuttle run ini adalah tes dengan berlari membentuk angka 8 dengan panjang lintasan 10 meter. Nilai 100 dari tes ini adalah 16 detik dengan melakukan 3 kali putaran. Jadi cukup sudah video yang saya share kepada teman-teman sekalian tentang tutorial tentang bagaimana sih cara pelaksanaan tes keselamatan jasmani itu. Semoga apa yang saya berikan kali ini mendapatkan ilmu bagi teman-teman sekalian, dan saya berharap teman-teman sekalian menyukai video ini. Untuk itu saya mengakhiri video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.